Nah, urang mah teh tarik teh bolak-balik cet geus ah. Ai urang-urang mah kan beratna teh ku beban hidup. Ari marane mah santai. Beratna ku beban hidup soalna mah. Mulai Pe ya. Siap. Lu nanti menyusul Wan. Oke guys. Oke. Ini ada miskom nih Pe. Iya, miskom. Sedikit. Disangkanya mau orang lain. Padahal kalau tahu gue yang diwawancara nanti saya ke make up dulu. Anjing. Ke salon dulu. Jadi Steve Pay. Bukan Steve Pay, Steve Pay. Aduh, gimana Ini gimana? Pay, teman STBA. Kakak kelas nih. Gue pertama kali ngeliat lo tuh di kantin. Ya. Cuman kalau benar-benar kita interaksi tuh, lo inget nggak yang proyekannya Pak Tommy? Nah, tahu. Di Yang di perpustakaan. perpustakaan. Betul. Jalan Gunawarman. Nah itu pertama kali gue lebih kenal sama lo ya. Betul. Tapi nggak jalan proyeknya. Enggak jalan. Pak Tommy juga mungkin sibuk deh. Jadi nggak terlalu fokus ke acara itu. Jadi waktu itu dia kan pengen bikin kayak trio akustikan gitu ya. Betul. Nah terus lebih sering ketemu paling di kantin ya, setelah ada kantin baru. Ya, yang di bawah itu ya kita sering ngumpul. Betul. Nah yang gue mau tahu kisah lu nih Pe, buat arsip negara Pe. Kenang-kenangan. Kisah apa nih ceritanya? Sepanjang gue kenal lama lu tuh kan lu anak band Pe. Ya. Sampai sekarang juga masih ngeband, yang masih eksis ya, maksudnya masih konsisten, bukan eksis ya. Konsisten ngeband terus apapun bentuknya pokoknya lo ngeband aja. Ya. Itu lumayan luar biasa buat gue Pe. Ya, lumayan. Gimana awalnya lo bisa jadi begini Pe? Maksudnya yang sepantaran lo si Edi udah enggak, meskipun dia masih berkecimpung di dunia musik, cuman udah jadi ya di belakang orang produksi layar ya, udah jadi orang produksi. Si Diki jadi guru. Tapi dia ngeband juga sekarang. Masih ngeband. Balik lagi ngeband. Soalnya pada dasarnya pemain band tuh pasti pingin main musik juga. Balik laginya asal pasti main band juga. Minimal nempel tetap di musik. Nah itu. Nah gimana Pe? Apa yang bikin lo akhirnya memutuskan begini Pe? Sebenarnya awalnya kalau band sih sebenarnya bukan pilihan ya. Awalnya tuh kan semua orang punya cita-citanya pingin jadi apa. Lo apa? Dulu waktu SMA gue pingin jadi pilot. Beneran Pe? Asli. Apa ngeliat apa? Ngeliat bisa terbang. Apa ngeliat ada pesawat jatuh deket sini? Yang di Jamika. Iya di Jamika. Enggak, jadi gini. Dulu waktu SMA gue juga punya teman-teman main musik. Lu udah ngeband dari SMA? Dari SMA udah ngeband. Dari kelas 2 gue udah ngeband, udah bikin band kelas lah ya. Sama teman-teman semua. Terus bawain apa itu? Wah, segala macam. Kebanyakan sih God Bless. Enggak, Iron Maiden. Oh, yes. Kita di Iron Maiden. The Trooper. Segala macam pokoknya bentuk-bentuk Iron Maiden kita hajar lah. Sama. Itu tuh apa? Lu ngeles gitu atau gimana? Dapat ilmunya? Enggak, gua kan otodidak sebetulnya. Awalnya lu langsung main bass apa gitar dulu atau awalnya main gitar. Wah, kan di kelas biasanya suka pada siapa yang bisa gitar, kita ngumpul gitu kita. Pas satu waktu kita latihan yuk. Nah, latihan nggak ada yang megang bass. Ayo gue aja megang bass. Akhirnya terpaksa. Jadi akhirnya sampai sekarang main bass. Tapi perjalanan ke sana tuh
ada beberapa step juga. Setelah SMA gue nggak langsung kuliah, nggak langsung kuliah. Jadi 91 tuh keluar SMA. Nah setahun 92 tuh masuk STBA. Nah tahun 91 ke sekolah musik. Berarti lo lebih tua setahun dari yang lain Ya sebetulnya pas masuk STBA. iya, cuman gue lebih muda mungkin dari Aja. yang lain. Nganggur setahun ya masalahnya. Nah ngurus tahun itu gue belajar musik, Les les musik. di mana saat itu? Dulu waktu itu ke Itu apa sih yang di Jalan Supratman? bukan, dulu waktu namanya ke YFMB di Kang Wet. Saya dulu sempat belajar Di mana itu? di Kopok. Ada tempat les? Ada di situ, udah Kang Wet. Kang Wet guru saya itu. Belajar bass. Itu bass, khusus bass bass. khusus. Gue fokusnya ke bass. Cuma 6 bulan sih belajar fokusnya, sisanya ngembangin sendiri. Apa bass pertama lo? Bass pertama gua tuh Prince. Yamaha RBX 100. Udah bagus nih. Itu tuh hasil nyicil. Dulu bisa nyicil Beli di mana? Nada. di Kosambi, inget dulu. Asli Kosambi. Soalnya di situ yang bisa nyicil. Toko olahraga. Toko musik Yamaha. Oh. Kebetulan bisa. Di sebelah mana ada toko musik Yamaha di Kosambi? Sekarang udah nggak ada, mungkin tahun 90-an, 92 lah ada tuh bass tuh. Toko alat musik. Bukan musik. kan biasanya ada toko olahraga, dia jual alat musik. Enggak, alat musik itu khusus alat musik. 92-an gua beli di satu nyicil. Sama sih, gue juga gitar pertama dulu nyicil. 120.000 nyicil. Harga gitar 120.000. Jadi hasil uang ngumpulin sisa-sisa uang jajan bayarin. Di situ bisa bayar lah. Nah masuk STBA kebetulan ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi. Kayak Roni, Buce, Wan. Nah di situ mulai buat namanya Blue Band. Itu apa yang bikin lo masuk ke STBA apa ini? Maksudnya apakah kan saat itu ini apa? Lo sama Mel Sandy tuan mana? Mel Sandy. Jadi apa lo karena bukan, gua band anak apa? Kampus anak band. Enggak ngelihat apa-apa. Waktu itu Sipan Baru enggak lulus. Kan gue sekolahnya di SMA Pasundan 2 di Ciamplas. Nah udah kemana bingung. Itu aja yang dekat. Pas gue legalisir ijazah ngelewat ke bawah STBA nih udah aja masuk. Jadi nggak ada motivasi apa masuk situ, nggak ngelihat ada artis, nggak ada gimana, nggak, masuk aja, daftar aja udah. Nggak mau ribet gue orangnya, nggak mau ribet, ketemu satu ya udah masuk aja. Gitu. Lo nggak apa benar-benar cuman gitu doang? Asli cuman gitu doang. Ya dari Pasundan ke STBA kan dekat kan? Nah, gue kan jalan ke bawah. Iya. Ngelihat STBA ini bisa sekolah di sini, udah masuk aja. Gitu ceritanya STBA tuh. Udah gitu mulailah di situ dibentuk STBA Band. Boy. STBA Big Band, STBA Rock Band. Nah, kumpul lah para pemain-pemain band. Nah, ini nih. Ikut beberapa festival. Itu tuh gini, sorry gue kan dari gue masuk sampai gue beres kuliah di situ STBA Band itu kan cuman masa kalian tuh udah lewat kan saat itu ya, udah nggak terlalu aktif lagi sebagai STBA Band, gue cuman denger gaungnya doang. Itu tuh gimana pangkalnya? Apakah anak nongkrong terus yuk kita bikin band? Ya itu awalnya nama kampus. Awalnya kan gini, dari yang berempat ini, yang Blue Band awal itu. Blue Band. Gua, Ibu Ce, Iwan, Roni. Nah, mulai dari inaugurasi kita main. Inaugurasi, udah gitu. Kebetulan pas itu ada yang angkatan atas juga suka main musik juga. Kasih aja kan 91. Bowo segala macam. Edi. Bowo di atas loh. Ya, kalau SMA sama gua, cuman kalau masuknya 91 dia. Begitu kebetulan mereka juga sama. Itu udah ada STBA Band belum? Belum. STBA Band setelah
saya sama anak-anak yang lain ikut festival baru namanya STBA Band. Oh. Pertama ikut festival tuh waktu di Garut. Ya Edi pernah cerita, Ah, sempat cerita. di Garut kebetulan ada Menang kan? jadi kita ngirimin 2 tim. Anjir. Tim STBA Band 1, STBA Band 2. Nah, Namanya STBA Band 2. STBA Band, Rock Band dan STBA Band. Anjir, lo gak ada ide yang lebih jenius lagi. Namanya ya. Kalau begitu masih polos semuanya. Jadi pas kita ngirimin tim ke Garut, persiapan dulu tim A sama tim B. Kebetulan gue di tim 1 sama Edi sama Ajay sama Roni sama almarhum Henry. Ya ya. Nah, lagu utamanya adalah produk Indomie. Nah, kita harus diaransemen lagi ulang. Lagu wajibnya itu. Lagu wajib. Ya, udah gitu udah aja. Kita main. Alhamdulillah tim gue yang pertama dapat juara 1. Woi, lo sama Edi nih menang. STBA Band yang kedua juara 3. Nah, orang Garutnya sendiri yang Kalimanjaro juara kedua. Nah, gitu. Dulu tuh. Mulai STBA Band. Sakit hati lah dikasih juara 2. Betul. Nah, di situ mulai STBA Band mulai bangkit lah istilahnya. Diakui sama pihak-pihak dosen. Kita ngasihin piala nih, kita udah tanpa kita nggak minta duit. Oh, pas berangkat pertama lu nggak minta uang ongkos? Enggak sama sekali. Kita mah nggak pernah kita minta segala macam. Alhamdulillah udah menang kita kasihin. Nah, mereka apresiasi juga. Dikasih ruangan. Akhirnya dikasih ruangan buat alat-alat latihan. Oh, sempat ada dulu. Pas zaman gua kan udah nggak ada. Iya udah. Pas itu sampai kita bikin audisi buat personel band. Anjing. Salah satunya yang masuk si Novel. Minimal harus bisa bawain Just Take My Heart. Gua denger itu tuh legendanya begitu. Banyak. Banyak cerita-ceritanya. Ya kebanyakan justru daya tarik STBA tuh gitu dulu. Ada STBA Band, jadi mereka tertarik untuk masuk gitu, segala macam. Karena pamor band jadi mungkin. Terus yang kedua mungkin banyak acara kan STBA dulu, kayak band-band saat lo banyak lah, ada panggung segala macam bazar. Salah satu ketertarikan mereka tuh ya itu masuk STBA tuh. Setelah yang Garut ini apa kancah ada lagi waktu di STBA Band? Shangri-La kita ikut. Hotel Shangri-La? Bukan, Shangri-La tuh kafe. Nama kafenya Shangri-La. Shangri-La di mana? Di Jalan Setiabudi. Gua nggak tahu. Dekat Pizza Hut dulu. Nah, kita ikut juga festival. Kebetulan kita kirim dua juga sama. Lucu banget sih. Nah, di situ dirubah. Gua pindah posisi bareng sama Diki. Pindah grup Ke tim yang kedua. Kenapa? Nggak tahu lah. Manajemennya siapa nih manajernya nih? Nggak tahu, nggak ada. Kita mah tiba-tiba gitu aja, gue lupa pokoknya lah. Nah, pindah nih. Nah, gue ke timnya Diki. Oh, Diki tuh grup 2. Diki, si Agus Gorip, Ici. Nah, yang lain si Os pindah ke timnya satu lagi. Si Os apa vokalis kan? Os vokalis. Pindah ke tim yang ke-1 yang waktu di Garut. Festival lah di Shangri-La itu seluruh band Bandung semua masuk itu datang. Band-band gila semua, bagus semua. Dan alhamdulillah kita menang juga. Gua yang ya pindah ke tim 2 juara 1. Dan tim yang pertama juara 1 di Garut jadi juara ketiga. Balik. Jadi kebalik. Gua tetap juara 1. Si Edi juara 3 berarti. Gua tetap juara 1. Nah, di situ mulai STBA Band bangkit, banyak acara-acara, kita main di mana. Main kafe-kafe itu. Ngerasain? Banyak, sempat main kafe juga. Dengan label STBA Band. Ada cuman berapa tempat sih, nggak terlalu. Nggak kepikiran gitu kita ganti nama band yang umum aja.
akhirnya kan Gak usah bawakan nama kampus. akhirnya udah berjalan, mereka bikin sendiri masing-masing jadi grup, bukan STBA Bali lagi, kayak jadi cabe. Itu yang tim pertama tuh jadi cabe akhirnya kan. Gitu, dari situ awalnya kan. Edi, Ajay, Roni, Bowo, Henry, di Kasualbi. Akhirnya di situ. Lo sebagai jadi apa ininya bermetamorfosa? Wah, nggak jadi apa-apa. Enggak, maksudnya nama band lo? Enggak, gua nggak bikin. Tim 2 ini? Enggak buat. Mereka aja yang buat, kita mah enggak. Jadi kalau kita mah sebagai tim Hore aja. Gitu. Kalau terus band. Lo bisa masuk ke angklung gimana, Peng? Biasanya gini. Waktu gua ngobrol di mana ya, ada aneh tuh anaknya Pak Acil. Kita ngobrol nih, kita lagi butuh pemain bass katanya. Bass apa? Bass betot. Gua kan belum pernah pengalaman main bass betot. Oh, lu nggak bisa? Belum pernah. Datang aja dulu lah, datang ke Penawarman. Gua datang ngeliat, nyobain. Waduh. Kan kecil, tangan kecil itu buat gede. nyobain belajar. Fretless lagi. Kata Pak Edi, sok belajar dulu aja, akhirnya belajar sampai ngejar nol bodas gitu. Wah, cayan. Terus latihan akhirnya bisa. Ternyata itu tuh persiapan mau ke Jepang, gua nggak tahu. Pas udah berjalan lama disuruh bikin paspor, ngapain paspor? Ternyata ada rencana mau ke Jepang gitu. Akhirnya berangkat aja ke sana. Anjir, lumayan dong. 11 kota lah di sana kita. Oh, tur 11 kota gitu di sana. Lu gotong pasnya. Nah, itu. Jadi gotong peti mati. Paling gede kan yang dari yang lain kita bawa peti mati. Didorong. Itulah perjalanan segala macam. Berapa kali Peng ke Jepangnya atas nama STBA? Cuma sekali itu aja. Sekali. Tapi 11 kota langsung. Kalau nggak salah 11 kota kalau nggak salah. Beres. Apa Bu Wiwi ya? Almarhum Bu Wiwi itu orang yang berjasa sekali buat angklung sebetulnya. Sangat berjasa. Kebetulan manajemen saya yang sekarang STBA-nya sedikit kurang bagus. Ya, mahasiswanya ya menurun. Jadi angklungnya juga pasti sedikit pesertanya gitu. Ada. Terus setelah itu gimana, Peng? Beres kuliah. Dari gimana? Jadi semasa si STBA Band ini mulai jadi gini. Pas zaman gua kan udah nggak terlalu aktif banget ya. So, kita udah masing-masing di luar. Kayak gua pas zaman kuliah tuh mahasiswa abadi. Masuk 91 kan gua pertama ambil D3. Ya. Nah, nyambung S1. Beres tuh tahun berapa ya? 2000. Benar. Kalau nggak salah D3 tuh dari. Soalnya kenapa kayak gitu? Kan main musik di luar juga, main di kafe, segala macam, main di kafe. Jadi padahal cuman bikin skripsi doang. Itu apa? Lu pernah sampai long trip gak? Sampai long trip. Kemana, Pe? Kalimantan, Sumatera, Batam, Bali, Lombok. Itu berapa? 6 bulan gitu? 3 bulan, ada yang sebulan kayak gitu. Lumayan ya. Ya makanya kenapa pacar lo banyak dong di berbagai pulau. Makanya kuliah beres telat tuh kayak gitu. Itu sekitaran tahun berapa Pe lo banyak long trip? Seputar sampai 2000 tuh udah lumayan lah. Kan kalau pas masih ada kelas kan lo pasti ketahan harus kuliah kan. 96 97 lah. 96 tuh gua ke Lombok. 96 ke Lombok. Itu pertama kali lu long trip. Ke Lombok sebulan di Senggigi kita. Siapa anak bandnya? Anak STBA yang bukan bareng, cuma sendiri. Lu sendirian doang? Sendirian. Enggak sama Roni. Enggak. Sendiri 96 tuh.
Itu lo sama anak luar. Pernah keluar. Udah gitu 96 itu pertama gue keluar tuh 96 ke Lombok. Udah gitu beres. Nah, nyambung ke tempat lain. Pas satu waktu gue mikir harus beres nih kuliah. Sadar juga. Sadar akhirnya. Pokoknya harus beres saja skripsi. Sebenarnya gue udah siap segala macam skripsi itu. Beresin aja akhirnya. Dibantu sama teman-teman termasuk Mr. Sarman juga ya. Sarmano gitu bantu bikin udah beres. Udah wisuda segala macam bareng sama Roni sama Buco. Oh, kalau sama Buce berarti barengan gua dong lo. Iya wisuda D3 D3-nya. Yang di Sabuga kan? Enggak. Di kampus. Di kampus. Kampus. Oh, berarti yang Buce barengan gue mah yang 2000 yang S1. Di situ kita kan ngumpul sama anak-anak nih. Bucu sama Roni segala macam. Sama Diki. Iseng. Orang terusin yuk. PS1. Betah kene. Ayo ambil kita semua langsung masuk lagi S1. Jadi semua masuk ke situ kayak iseng aja. Alhamdulillah S1 cuma setahun beres. Oh, ngebut. Nah itu mulai masing-masing kayak Casual Beat udah bikin rekaman sendiri. Alhamdulillah ada mereka ke Jakarta rekaman segala macam. Gue juga rekaman juga sama di Apa Jakarta. band? Namanya Waktu dulu tahun 97. 97. Sempat rekaman. Tapi bukan nama anak STBA. Rilisnya? Jadi kebetulan gini, kita udah beres nih. 97 tuh rekaman di Bandung sama di Musika. Nah di Musika udah beres semua. Video klip sama J Dimas. Oh anjir. Dulu tuh video klip. Terus cover udah beres, segala macam. Tinggal rilis aja. Udah daftarnya udah keluar. 98 Krismon. kerusuhan. Nah, akhirnya kita semua pada turun. Ya sampai tidak keluarnya. Itu gara-gara kerusuhan itu udah semua. Kayaknya nggak tahu yang glodok kebakaran itu kayaknya. Apa master lo hilang gitu? Nah, masternya kayaknya di situ. Waktu masih diperbanyak segala macam mungkin ya. Nah, di situ mulai hilang kayaknya. Jadi nggak sampai keluar. Lo masih ada hasil rekamannya nggak? Lo punya? Justru nggak punya. Kita nggak punya. Kasetnya juga lo nggak punya? Punya, soalnya kan masih diproduksi buat perbanyak, jadi belum ada hasilnya, baru kita siapin. Kan, kalau sekarang kan si apa 1 lagu 2 lagu gitu lo punya filenya. Cuman dulu nggak bisa, nggak kayak gitu dulu. Nggak ada. Sistemnya bukan, masih manual semuanya juga. Nunggu udah jadi baru dapat. Kita nggak ada masternya sama sekali, nggak punya sampai sekarang. Hasil fotonya apa? Ada saat hilang nih. Hilang lagi. Aduh, nggak tahu dah fotonya. Ingat waktu gue tuh foto tuh pertama di Gunung Tembang Perahu. Anjing. Yang kedua di studio emang. Nah, kita udah bajunya udah di desainer sama desainer. Udah dibuat dulu. Apa jenis musik lo? Kalau Pop rock lah dulu mah. Nama bandnya Waktu. Waktu. Itu kayak jenis musik progresif rock. Ya, emang pop rock lah itu sudah. Pop rock lah. Dan sampai tidak keluar. Perjalanannya. Tapi alhamdulillah waktu itu gue ditawarin pas rekaman di Jakarta. Udah lu ngisi di sini aja katanya, jadi session player. Nah, lo ambil dong. Jadi ngisi segala macam lagu gue ambil. Ngisi lagu apa artis yang jadi lah gitu, jangan yang nggak jadi. Ada beberapa lah. Siapa tuh? Gue jangan sebutin lah, soalnya kan di belakang itu gue. Ya kan sekarang juga udah puluhan tahun yang lalu. Ada sih kayak dulu sempat gue sama Yang Sehari, terus Nadila sama Fatur. Tapi cuman bukan lagu utamanya sih, ada lagu berapa, satu lagu, dua lagu. Terus dangdut lah. Ini siapa sih? Siapa yang anak kampus tuh, Pe? Siapa? Yang istrinya Pe. Pai, istrinya Pai. Oh, Dewi. Ya, itu nggak ngisi nggak? Enggak, gua nggak ngisi itu. Cuman
gue ngebantu. Kan dia pernah bikin single album satu kali. Cuman gue ngebantu live-nya dia waktu main di JHCC. Saat itu. Waktu di JHCC dia waktu album pertamanya. Iya album pertamanya. Gue ngebantu di situ live-nya. Terus di Ancol ngebantu juga. Terus dia waktu dia bikin video klip, gue ikut hadir ngebantu. Jadi ini latar belakang. Terus waktu di Indosiar gue juga ikut lah, cuman jadi sebagai support mereka dia aja. Itu dulu Dewik tuh ya, itu masuk ke di lingkungan musik band kampus itu, dia masuk ke STB Band gitu. Iya, dia kan awalnya sebagai penyanyi latar di STB Band. Tim 1, tim 2? Tim 1 kayaknya. Lucu juga sih dengerin. Tim 1, tim 2. Tim 1, jadi ada 3 orang, ada 5 malah, semua siapa cewek-ceweknya nih? Cewek-ceweknya kayak Uti, Kenny, Dewi, almarhum Risma. Oh iya betul. Vivi Aum Kusman dulu sempet. Terus almarhum Sam. Nggak kenal. Nah itu ada cowoknya 1, ceweknya 4. Itu grup beda lagi. Dibagi 2. Jadi tim waktu di Sangrila nih. Yang jadi backing vokal tuh Risma, yang tim gua ya. Almarhum Sam sama Vivi Om Kusman. Sam itu cewek? Cowok. Oh. Yang tim 2 baru Dewi nge-backing vokalin. Nggak bikin ini apa saat itu band cewek gitu? Enggak ada kepikiran ke sana. Kayak Hole kan. Akhirnya semakin dekat lah kita di situ, dan banyak intrik segala macam. Percintaan dan lain-lain. Lo nyangkut sama yang mana, Pe? Oh, nggak ada dong. Gue lebih baik keluar dari jalur itu, lebih aman. Lingkaran itu mending aman. Gitulah STB Band. Dan 9 terakhir fokus main musik tuh 2004 kalau nggak salah. Setelah pulang dari Kalimantan. Terakhir long trip. 2004 long trip Kalimantan Samarinda. Anjir. 3 bulan. Udah gitu pulang. Kan gue punya niatan mau pengen nikah. Nah, ngumpulin udah pulang ke Bandung. Nah, gue harus kerja ini, nggak bisa main musik terus gitu. Di kepala lo saat itu? Iya, udah pengen berhenti lah main musik ya, waktu itu. Udah aja ngelamar kerja, wah sampai ratusan lah ngelamarnya, nggak ada yang nyangkut. Satu waktu ada yang nelfon ke rumah, nyuruh gua datang. Kemana? Ke Bank Danamon, gua lupa. Udah ngirim lamaran soalnya saking banyaknya lamaran. Dikirim bingung. Danamon. Ya udah ditunggu sekarang. Siang datang ke sana, interview segala macam. Gua datang langsung ditanyanya pakai bahasa Inggris. Soalnya kan tahu dari STBA mungkin ya. Masih bingung katanya. Bahasa Inggris jarang dipakai. Akhirnya ngobrol, tes segala macam, nanti dikabarin. Pas beberapa hari kemudian telepon lagi, terima. Udah hari Senin mulai masuk untuk training. Masuk training di Bank Danamon tuh. Di Danamon mana lo dapatnya? Otista dulu tuh di bagian kartu kredit dulu, enggak bagian. Masuk aja, udah masuk. Selang berapa lama masuk kerja udah nggak main band waktu itu, udah nggak main band, kerja fokus. 3 bulan kemudian pas gua lagi istirahat ngobrol sama si bos di luar, gimana Fer? Ya gitulah Pak, masih belajar sebenarnya. Gitulah. Ngobrol akhirnya, ya gimana gini, tahu nggak kenapa gua manggil lu? Kenapa gitu?
ceritanya gini. Waktu dia di meja lagi santai gini, ketendang lamaran gua. Jatuh lah ke bawah. Dia lihat aja sama dia, iseng lagi nggak ada kerjaan mungkin, gabut. Dibuka, ini orang ngelamar kerjaan tapi nggak ada kulit hitam masalah pekerjaannya dulu dikerja di mana katanya. Tapi yang dia masukin masalah main band. Langsung gua inget, ini gua dulu katanya gitu. Lo dulu. Dia dulu kayak gitu, soalnya ternyata dia pemain band. Makanya ya udahlah bapaknya udah sama gua katanya. Awalnya di situ, ternyata main musik tuh ada dari main musik juga gua masuk ke bank. Dia riwayatnya sama kayak lo. Sama. Makanya mencoba memberi kesempatan. Nah, gitu. Udah setahun gue dikasih kesempatan lagi dipakai tetap sama beliau. Udah gitu gue ujian, gue pegawai tetap, ujian akhirnya lulus masuk pegawai tetap. Oh, udah pas awal diterima tuh belum sebagai pegawai tetap, masuk kontrak begitu. Sistemnya masih kontrak. Gue masuk, nah pindah cabang, dari mulai jadi teller dulu gue. Sempat jadi teller. Anjing. Teller. Udah gitu jadi. Emang lu paham hitung-hitungan, Pe? Justru gue juga bingung. Kuliah kan gak diajarin kayak gitu. Iya. Makanya gue tanya. Hampir 2 tahun kalau misalnya teller dulu 2 tahun, setahun lupa lagi. Salah hitung nggak, Pe? Alhamdulillah selama jadi teller cuma 100 selisih. Pernah salah hitungnya. Pernah salah hitung cuma 100.000, gua harus ganti. Pernah cuma 1. Alhamdulillah. Lumayan ya. Prestasi, Pe. Tapi gendok salah tetap 100.000. 100.000 tahun berapa tuh? Bang 2005-an lah, 2004. Masih gede. 2005-an lah, 25 itu. Masih gede segitu. Nah, di situ tiba-tiba SDM nelfon. Kan nama gua Ferry aslinya. Fer, bisa ke SDM. Wah, gua bingung loh. Ada apa ke SDM? Pas datang ke bawah, ngobrol. Katanya suka main musik. Wah, tahu dari mana? Pura-pura aja. Kok gua kan nggak ngomong. Pakai katanya lagi, padahal lihat di CV-nya ya udah jelas. Katanya nggak main musik ya. Kebetulan kita lagi butuh untuk acara-acara. Jadi di Danamon tuh ada namanya di klub. Di klub tuh band Danamon Club. Band Danamon. Jadi lagi butuh gitaris. Gue kan basis. Gue bilang saya mau main bass. Bisa mungkin. Ya udahlah bisa. Di situ mulai gue sering main. Tur lagi nih, kembali tur. Iya lumayan SPJ-nya. Jadi lo nggak berurusan dengan duit lagi, tapi ngeband. Sih. Cuman kalau ada kerjaan tetap nggak robah, kerjaan tetap sebagai teller. Nggak, waktu itu gue sebagai marketing kalau nggak salah. Udah pisah posisi jadi marketing. Nah di situ udah mulai panggilan latihan di Jalan Merdeka dulu, di base camp, di basement. Vokalisnya bos lo? Bukan, ada orang nama juga semua. Yang atasan lo tuh ngeband nggak? Justru enggak, dia udah tua. Udah beda divisi sekarang nih. Udah gitu latihan terus. Nah di situ mulai kita main di mana. Bang Danamon. Kembali touring lagi. Akhirnya main musik lagi jatuhnya. Balik lagi main musik. Sama ikut perbanas, pertandingan band antar bank. Anjing. Lucu banget sih. Ada perbandingan band antar bank. Main festival. Wah, segala bang mana. Dan yang anehnya pas gua di belakang panggung kan banyak teman-teman nih yang pemain yang ngelatih bang ini, band yang lagi manggung. Yang ngelatihnya pas ketemu, di mana ngelatih, di mana kata bilang. Dia kalau gua main ngelatih di mana, aduh di mana, nggak nonton, saya nonton dong. Nonton malu. Aduh, pas ternyata jurinya, kenal. Teman juga? Ya, kenal lah.
akhirnya ya main lah. Enggak sebagai gitaris. Dan juara 1 dong. Mungkin karena teman lu kan si Pei. Menangin aja lah. Juara 1, the best gitaris juga. Bodor pokoknya. Bodor. Bawain lagu apa, Pei? Waktu itu lagu Adik Tutu Datras. Lagu deng deng det. Nah, itu lagu itu. Tapi kita di aransemen lagi, dirubah semuanya. Pemain yang lainnya jago-jago juga. Ya, yang lumayan. Danaman ini. Lumayan. Maksudnya nggak cupu-cupu banget lah gitu. Lah, udah bagus lah. Makanya juara juga kan. Udah gitu, udah mulai berjalan. Paling lagi ngerjain tugas, ada telepon, latihan buat main di sini. Paksa tinggalin. Itu nggak apa-apa sama atasan langsung loh. Awalnya justru Kesenjangan sosial. rada marah. Nah iyalah kerjaan gue jadi terlantar. Iya, ngomong nggak beresin dulu itu, emang nggak bisa nanti. Saya disuruh sekarang hari ini langsung ke sana Pak, kata SDM. Wah, seenaknya aja gitu. Langsung gue lawan, Pak, saya dilarang pergi sekarang. Bapak aja nelfon langsung ditelepon bos gue. Alasan langsung oh iya berangkat aja sekarang. Kamu ngapain lu kan? Sebenarnya kan gua dilarang kan sekarang. Nah terus akhirnya gimana dia akhirnya merelakan lah. Setiap dipanggil lo berangkat. Pihak SDM udah nelfon, terus pihak kantor wilayah udah nelfon. Anjing, lu backingan lu gede-gede ya. Ya iyalah. Yang nyuruh mereka. Emang apa urgensinya, Pe? Lu mesti, maksudnya nonton sekarang mau lagi momen apa itu? Kan ada acara sekalian tanding lagi kayak yang itu. Bukan, jadi kan dulu kan Danawan sering banyak acara. Nah yang pengisi acara untuk musiknya home band sendiri kan. Nah, hal persiapannya gitu. Demi nama Mike Bang. Iya. Ya keliling lah di Jawa Barat mah, kita ngeliling buat ngisi pembukaan cabang lah, acara seminar segala macam, kita acara Porda sampai ke Jogja kita main juga di sana. Gaya, Pe. Dari musik, jadi gua kerja main musik aja, akhirnya kalau ke kantor mah kerja main musik lagi di kantor tuh kayak gitu. Terus gimana, kenapa ini berakhir, Pe? Terus kepindah maksudnya ini kan enak, Pe. Lo tetap dengan hobi lo jalan, kerjaan jalan. Iya, tapi karena ada tawaran yang lebih lah. Oh, lo dibajak nih gitu. Iyalah gitu. Ceritanya gitu. Pindahlah ke bank yang lain. Di bank lain. Terus dari bank satu lagi pindah lagi ke bank lain yang ada yang nawarin. Dibajak lagi. Pindah ke bank Pundi waktu itu. Ini yang kedua nih, bank yang kedua. Yang ketiga, yang ke satu bank, pindah yang kedua itu bank kecil lah gitunya. Kenapa, Pe? Maksudnya kan Danawan kan lumayan besar kan? Ya. Kenapa lo mau pindah ke bank kecil? Kan ada sesuatu. Faktor gaji. Pastilah itu mah. Udah gitu ada fasilitas lain yang lebih mungkin ya. Tapi kan di mana enak, lo bisa ngeband. Oh, enggak harus ngeband juga sih. Kan ngeband bisa tempat lain juga bisa. Pindah akhirnya udah itu ke Bank Pundi. Di Bank Pundi main band juga sama. Nah, akhirnya ngeband lagi. Band lagi di Bank Pundi. Ngeband. Main Bank Pundi, main musik lagi sampai kita ke Jambi ke mana gitu. Hah? Sampai ke Jambi, Pe? Sampai ke Jambi. Itu tur dalam rangka apa? Pembukaan cabang. Lu diboyong ke sana? Iya, band Bank Pundi itu. Kita ke sana. Begitu, tapi enggak terlalu aktif sih di Bank Pundi band. Gua enggak terlalu aktif. Cuma enggak se-edan Danawan. Enggak. Udah gitu udah aja. Berjalan-jalan waktu lama-lamaan ada peralihan dari Bank Pundi ke Bank Banten. Akhirnya ya resign dari situ.
Setelah dia apa itu merger ya? Apa Ya. di take over? Diakuisisi sama Bank Banten. Nggak betah. Ya kita keluar aja lah, emang udah jalannya mungkin ya sekitar 15 atau 16 tahun sekitar gituan lah, 16 tahunan kita kerja di bank. Nah, setelah babak kerja di bank ini beres, lu gimana buat akhirnya kembali lagi ngeband lagi? Apa langsung atau gimana? Enggak, lo kan harus usaha lagi dong. No, tidak bisa ngendalin band yang udah lama ditinggalin kan. Nah, iya kan udah nggak, rumah usang lah kira-kira kan kan udah nggak pernah diurusin. udah mulai. Oh sorry, selama lu kerja di bank ini karir ngeband lu tetap jalan nggak? Main tetap main tapi nggak terlalu sering. Dipilihin kalau main di tempat yang jauh gua nggak ambil, terus kalau yang terlalu malam nggak ambil gitu. Karena besoknya ngantor. Ya pasti ngantuk. Nah gitu, pas beres itu sampai sempat jualan gua. Jualan apa? Jualan baju segala macam di pasar antri Di Cimahi. Ngambil barang dari Andir sini. Andir sebagian, terus di Jakarta juga ambil sekalian. Tanah Abang. Gua beli di sana. Udah gitu sampai jualan diberi gift tiap minggu. Ngelapak. Tiap minggu kita ngelapak di sana. Ternyata bukan passionnya nih. Setahun tuh udah hancur. Bener lah. Udah. Apa produknya? Baju anak, baju segala macam lah. Setahun lah gitu. Udah beres dari itu. Akhirnya ada yang nawarin juga waktu itu, bos gue yang dulu waktu di bank, mau ikut kerja lagi nggak? Di mana? Tangerang. Walah, jauh. Tangerang. Terus kebetulan sama ada pilihan lagi, ada yang ngajakin kerja jadi kontraktor di Bandung bagian administrasi katanya. Mending ambil di Bandung aja, gue ambil. Nah, mulai di situ di kontraktor. Sampai sekarang? Enggak, udah sampai COVID aja. Oh baru Sampai COVID udah hancur kan. Hancur semua kontraktor segala macam hancur itu COVID. Masalahnya beli barang tempo kan, atau sebagian cash, pembayaran dari sana kan telat. Zaman COVID itu lama banget, susah. Kasusnya si Irwan dong nih. Nah kayak gitu, akhirnya nggak kebayar. Kita harus tetap nutupin distributor. Jadinya keuangan mandek ya. Mandek pasti. Udah aja berjalan akhirnya udah aja nggak berjalan lagi. Tapi kalau nggak salah seingat gue pernah motretin lu Risma yang di Classic Cafe. Oh iya, Classic Rock. Classic Rock. Itu ngeband kan? Iya, gue bilang kan nggak diambil semua, cuma beberapa tempat yang diambilnya. Kayak di Classic Rock gitu kan. Tahun berapa ya sih, lupa lagi. 2015 berapa? Enggak sebelum, di bawah 2015 kayaknya. 2010-an mungkin ya. Yang di pinggir jalan tuh, motret, inget nggak? Betul. Ingat. Ya, segituan 2010-an ya. Juga masih di, kalau 2010 tuh masih di, belum masuk ke bank ini, masih bank yang kecil kalau nggak salah. Oh, jadi lu nggak bener-bener ninggalin band? Enggak, tetap masih main, cuma dipilih. Kayak yang jauh nggak, terus kayak yang malam banget nggak gitu. Kan mikirnya besok harus kerja kayak gitu. Jadi, tapi saat itu tuh lumayan malam Pe. Ya kebetulan kan gue suka tempatnya. Kalau si Kroko itu kan tempat komunitas para rocker ngumpul. Anjing.
kan harus pemain band harus menjalin relasi sama teman-teman juga supaya nanti ada job kan gampang. Ayo main, kita main. Yang penting akrab dulu aja sama semuanya. Betul, begitu. Sampai 2000 berapa ya? Semua tadi itu 2000 sampai Classic Rock tutup. Ya, tutup. Nah ini sekarang setelah COVID lu gimana Pe menyambung hidupnya? Kan kontraktor bangkrut. Ya bas ada berapa bas. Ya jual. Ini banyak lagi. Ya mungkin alhamdulillah ya. Anjir. jual dan 6 jual. Apa bass termahal yang pernah lu punya? Bass murah saya mah paling apa ya, Fender dulu paling. Apa Jazz Master? Jazz bass. Gua pertama dapat kontrak musika tahun 97 tuh langsung beli Jazz bass. Pas lagi rekaman itu yang nggak rilis. Dapat kontrak langsung beli Fender Jazz bass. Masih berapa saat itu harganya? Masih murah dulu, masih 3,5 berapa ya, sekitaran segitu sih emang. Zaman dulu. Sekarang waduh udah nggak kuat, udah ngeri sekarang, udah nggak masuk akal harganya ya. Sebatang kayu bisa malah sempat punya jazz bass yang tahun 74. Dapat dari siapa ya? Ada temen yang ngejual dulu, sempat kebetulan jual murah. Nah waktu COVID itu sebelum COVID itu mah dijual biasa, jadi beras. Harganya naik ya dari harga lo beli? Naik dikit lah, nggak terlalu signifikan, soalnya kan lagi butuh. BUB. Nah si ini gimana? Lo sekarang kan aktifnya PLO apa sih? Nah, penangkis OPL itu kebentuknya waktu COVID. Waktu kok? Ya kan COVID kita gak boleh kemana-mana nih. Nah, kebetulan di jalan di Patiukur ada kafe punya kakak. Jadi buka kafe 1 bulan sebelum COVID. Kan nggak tahu. Habis itu nggak boleh buka. Karena nggak bisa dipakai, jadi tempat ngumpul. Ngumpul tapi kafenya nggak buka. Ngumpul aja kita main, genjrengan lah di situ sama yang lain. Mulailah kebentuk di situ OPL. Gitu. Kenapa namanya OPL? Nggak tahu, tiba-tiba keluar aja. OPL, rada nyeleneh gitu. Ya udahlah biarin OPL. Sebetulnya kita OPL itu ada 3 orang sih. Saya, Harry sama Roni, 3 orang. Yang lain-lainnya kan gonta-ganti semua, kadang-kadang ganti, kadang-kadang enggak. Tetapnya cuma 3 gitu. Studio ini gimana riwayatnya? Studio ini sebetulnya ada yang ngasih. Dikasih Pak? Maksudnya bukan dikasih gini, waktu zaman setelah COVID itu ada masalah, terjadilah gitunya. Ada masa zaman waktu saya benar-benar terpuruk gitu. Kemudian kakak saya berbaik hati, udahlah bikin studio supaya saya ada kegiatan. Kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti ini bukan modal dari lo nih bangun studio? Sebagian kali. Tadinya ini ruangan apa? Dulu ini gang doang. Ruangan biasa, cuman bukan bentuk studio, kamar biasa. Kamar biasa ini dulu. Kamar lo ngumpul sama teman-teman atau gimana? Kamar ngumpul. Dari awal aja udah pada ngumpul di sini gitu. Cuman udah gitu kata kakak saya tuh udah bikin supaya ada kegiatan, buat aja studio, bongkar. Ini disewain atau sewa? Buat lo pakai doang? Sebenarnya bisa disewa, cuman sekarang kan kebanyakan orang tuh pada malas ke latihan tuh ya, studio tuh. Kebanyakan banyak di rumah latihan tuh. Semenjak ada drum elektrik, terus pakai mixer kecil juga bisa latihan di rumah. Sekarang udah ada silent practice, jadi pada pakai headphone semuanya. Jadi yang kedengar dari headphone doang, di luar nggak kedengar.
Aduh, apa enaknya. Ada gitu, ada yang gitu sekarang. Jadi ruangan Lo kecil. menerapkan begitu? Di mana? Latihan pakai headphone. Beberapa kali ada ikut. Gimana rasanya, Pak? Ya gitu aja. Tapi emang kedenger semuanya sih di sini semua. Cuman panas cili. Terus tempel. Gitu. Ya perjalanan itu. Dan apa lagi ya? Apa kalau menurut lo gimana, Pe? Kan maksudnya saat zaman kita masih kuliah kan kehidupan band-bandan tuh hingar-bingar lah ya. Ya. Semuanya ngeband, anak muda yang baru melek pengen ngeband. Iya. Sekarang Kayaknya ya kalaupun ngeband musiknya aduh begitu. iyalah beda zaman mungkin ya, teknologi juga semakin tinggi. Walaupun kita nggak bisa main musik juga bisa jadi musik gitu kan. Iya kan? Zaman sekarang nggak ngerti musik tapi bisa nyiptakin lagu. Tinggal kita nulis saya kagak lama udah keluar lagu. Contohnya kayak gitulah. Nah itulah kita juga nggak boleh nutup mata. Para musisi juga untuk melihat teknologi baru ini harus tetap mengikuti, kalau nggak ketinggalan zaman tetap. Gitu. Banyak kejadian lah. Banyak kejadian. Iya, jadi bahan debat. akhirnya bisa jadi bahan debat kayak gitu. Ya tetap aja kalau dari mesin susah ya, soalnya kan tetap nggak dapat kalau menurut saya. Soal kita main gitar langsung dengan kita buat di AI, soalnya pasti beda. Cuman bisa jadi referensi lah kalau ada AI gitu ya, gitu untuk aransemen segala macam. Tapi nggak sepenuhnya harus ngambil dari AI, nggak. Tetap kalau ngisi harus kita sendiri itu. Saya setujunya kayak gitu. Begitu. Nah, di fase ini gimana? Lo masih ada rencana nggak? Rencana ada sih beberapa. Kan kita nih rata-rata udah mulai usia sore nih, Pak ya. Iyalah. Lo apa ada yang masih belum ada sih nyampe? Kalau kepengen album lo keluar mungkin, Pak? Enggak juga. Saya sekarang udah nggak ada ambisi lagi kayak gitu. Udah kita menjalani aja yang kayak gitu malah. Kalau mau berkarya aja, nggak ada ambisi apa-apa. Penting kita udah nyalurin, udah aja. Istilahnya mah 1% usaha kita mungkin 99% hoki, nah bisa jadi atau kebaliknya bisa. Kita nggak tahu masalah itu. Sekarang udah sulit sih ya suasananya, nggak beda sama dulu. Di era zaman my label. Zaman dulu, wah sekarang mah tuh kita bikin sendiri juga bisa langsung publish sendiri kan. YouTube, Spotify. Iya, sekarang udah gampang sebetulnya. Udah persaingan makin ketat semua sekarang dibanding zaman dulu. Zaman dulu saya ngelihat waktu di Musika, saya datang ke sana mau rekaman, udah dipanggil sama Bu Acin. Kita nongkrong di depan di tengah-tengah nih di taman. Ada orang duduk aja gini, bawa kaset, ngobrol, Mas dari mana Mas? Dari Semarang katanya. Dari mana? Dari jam berapa? Dari pagi. Mau ngapain? Mau ketemu Bu Acin, pengen dengerin ini. Cuman pengen ngasih doang kaset supaya didengerin dari pagi sampai sore nungguin. Akhirnya ketemu? Ya nggak tahu. Banyak yang kayak gitu dulu. Yang ngirimin kayak gitu. Tapi begitu dapat jalur yang tepat, lu langsung cus kayak kedorong gitu ya. Betul. Kayak Anang bukan kebetulan sih, dia deket sama Pei, langsung didorong. Nah, justru waktu itu sama Anang justru gini. Waktu dulu tuh gue ikut yang kompilasi pesta alternatif, tahu kan? Nah, yang berapa lo? Yang pertama. Jadi gini, gue ikut nih pesta alternatif. Lu band apa? Waktu. Oh. Mas masuk. Giliran gua rekaman di Anang,
di biru dulu. Hijau. Hijau di radio dalam kalau ingatnya. Giliran gua masuk sama segala macam. Anang udah ada di situ. Pas gua masuk ngetek sama teman-teman waktu, Anang ngeliat, ini udah nggak usah ikut pesta alternatif, udah nggak usah ikut kompilasi, udah nanti aku bilang ke Acin. Oh, di situ loh makanya di bisa situ dapet. bisa masuk musika tuh. Jadi di pesta alternatif waktu itu nggak masuk. Nggak masuk, soalnya dikeluarin untuk bikin album sendiri. Nggak jadi itu awalnya tuh, Tapi nggak jadi juga. akhirnya gitu tapi minimal udah tahu lah masalah proses, terus segala macamnya masalah di situ, banyak hikmahnya. Gua sampai disuruh ikut jadi session player, di belakang panggung ngisi-ngisi, tahu rekaman di situ gimana di musika segala macam. Berapa bulan kita di sana kan untuk rekaman tuh. Ya dari situ, dari Anang itu ngajuin ke Bu Acin untuk grup-grup ini bikin album sendiri. Nah dari situ mulainya. Kalau yang tadi itu udah aja. Ada nggak yang lu apa tadi udah ini namanya, sorry nggak ulang. Sekarang apa ya selain ngeband? Ngeband paling ya usaha yang lain lah, paling ya jual beli alat, terus Jual beli alat. studio juga ya, adalah beberapa ya yang usaha-usaha yang lain. Soalnya jujur di Bandung, di Indonesia tuh belum bisa untuk pemain kafe tuh ngandelin hidup dari musik. Gimana Pak ini apa? Fiber musik Di Bandung sekarang. Kalau saya di Bandung sendiri, Lo kan masih eksis. aduh gimana ya, ada ngeri juga sih. Agak ngeri juga. ngeri contohnya gini lah, salah satu kafe ada yang tidak ngasih budget, tapi mereka menggunakan sistem saweran. Jadi kafe tidak ngasih budget, jadi pemain musik itu Ngamen aja. ngamen lah kasarnya, Pasang kencelengan. di depan, kadang-kadang muter ke segala macam, nggak tahu lah caranya gimana. Yang kedua, sistem profit sharing. Mudah-mudahan aja kafenya juga jujur, jadi ngasih tahu omset segini, profit sharing segini tuh bener-bener gitu kan. Lo pernah ngalamin itu? Yang Kalau profit sharing sama yang nyaweran? Kalau ngamen belum pernah ya. Kalau profit sharing pernah lah, paling ngebantu. Jadi gue juga nggak di satu band aja, ngebantu teman-teman juga yang lain. Band ini. Kadang-kadang ada yang band yang rekaman juga gue bantu gitu. Kayak gitu. Sistem yang ketiga ya itu emang dibayar sama kafe Dengan harga tetap. Tergantung kafenya, ada yang membayarnya bagus, ada yang besar, ada yang segala macam lah. Biasanya kan kalau orang band manggung di kafe itu kan emang di kafenya nggak gede, tapi lebih cenderung sebagai showcase. Supaya ini bandnya bagus nih, ntar udah kawinan nanggap inilah. Ya. Kebanyakan kan kenapa kita ngambil contohnya gini, udahlah bayarannya kecil juga nggak apa-apa lah, mending etalase aja. Iya, sebagai etalase biasanya. Etalase aja kita, ada yang kayak gitu banyak. Tapi kan kebanyakan kita ngambil dari event, tembakan dari event atau kadang wedding segala macam kayak gitu. Banyak yang kayak gitu, termasuk saya juga kayak gitu kalau. Ya pinginnya sih susahnya kalau pemerintah harus ada kesepakatan pemerintah sama pemilik kafe sama pemain band untuk mengenerate rate dari gaji pemain band itu berapa sih. Jadi kayak yang belum ada itu. Sistem yang lagi kejar sekarang nih berarti ya. Nah betul ya, kayak pegawai band. Kayak di Perancis kan udah enak. Udah benar gitu, udah sistemnya. Kalau kata Diki gini, udah berapa puluh jam main, nah itu udah bisa dianggap sebagai pegawai band.
dan digaji sama negara. Kenapa digaji negara? Soalnya pajak di sana besar. Pajak di sana besar, kafe juga kan membayar pajak tuh termasuk, terus include udah pemain band. Jadi negara juga bisa bayar. Gitu. Kalau di sini udah susah. Sendiri-sendiri jadi nggak ada perhimpunan apa juga nggak bisa memfasilitasi pemain band untuk rate-nya diratakan atau gimana, susah. Soalnya kafe juga sama mungkin, dan belum ada kebijakan yang bisa ngebantu pemain band untuk oke, kita rate untuk pemain band sekali main segini, atau grade A, grade B, grade C nilainya segini, belum ada itu. Lu nggak mengkhususkan apa, bikin satu band cover version khusus satu band tertentu gitu? Enggak. Kadang-kadang ada sih ngajak. Ada yang tapi kan nggak fokus. Kadang untuk sekali doang. Tribute gitu kan. Ya, tribute. Udah aja event, udah beres. Tribute ini oke, beres. Gitu. Jadi nggak fokus ke satu jenis musik. Kadang dangdut juga hayu. Pernah, Be? Pernah. Saya mah tidak alergi orangnya. Anjir. Mau jenis apa juga asal itu musik udah jalan. Selama itu ada hasil, ayo. Kalau hasilnya dikasih sepiring nasi goreng, tergantung. Iyalah, nggak usah munafik dah, kita semua butuh ya. Iya. Butuh masukan. Butuh masukan lah, kan kita pergi keluar main musik tuh ada yang nunggu di rumah. Berangkat juga pakai ongkos. Nah itu harusnya ada pemikiran ke sana juga dari pihak kafe, dari pemerintah juga ya, buat kita tuh semuanya tuh pakai uang. Nah, kita harus pulang juga membawa uang untuk keluarga gitu. Belum ada titik temu sampai sekarang. Masih gelap nih, Pe, kehidupan band kafe. Saya pikir masih gelap kalau ngeliat ke sana, susah. Kalau sekarang rutinannya lu berarti berapa KPP per minggu? Yang lu rutin aja sekarang? Paling 2-3 lah seminggu tuh. Dalam waktu seminggu? Soalnya gini, Bandung semua itu? Bandung. Capek. Badan sudah tidak kuat. Udah nggak bisa lagi ke Jakarta, PP. Nggak kuat asli. Udah umur segini udah harus bisa menghemat energi. Lebih dari jam 12 udah langsung masuk angin pulang. Gitulah sekarang. Jadi pilih-pilih lah sekarang. Enggak terlalu kayak dulu. Gitu. 3 itu rutinan di luar yang ya kalau dapat event. Event beda. Kalau event ya beda lagi. Kebanyakan kan event tuh siang sore ya. Enggak sampai ke larut malam kan. Walaupun malam juga paling jam 10-an udah beres. Sisanya paling kebantu lah, ada bikin produksi, rekaman segala macem lah gitu. Ada yang masih ada kayak gitu. Masih ada. Itu kan ya itu yang rencananya kalau bikin Spotify segala gitu kan suka ada yang bantuin. Ngisi ya. Bantuin segala macam gitu. Lo narik berapa kayak gitu-gitu? Adalah pokoknya. Saredona. Enggak juga sih. Mereka justru lebih ngerti gitu. Karena yang proyek-proyek kayak gitu kan biasanya orang-orang punya duit ya, yang ya pengen buat kenang-kenangan aja. Tapi gue bilang, gue di belakang layar gak usah dikeluar, maksudnya tuh jangan di expose, cuman ngisi doang gitu. Itu aja. Yang penting lagu lu aman. Ya. Oke, Pe. Siap. Nuhun. Sami-sami. Akhirnya. Alhamdulillah.